hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari perjanjian bersorak bagi nama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau lega bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh,
nyanyikan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagi segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tinggikan namanya. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagi, katakan, segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tinggikan namanya. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Mari umat Tuhan katakan sama-sama. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Umat yang diberkati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, kasih setia-Mu Tuhan nyata bagiku. Kasih setia-Mu nyata
bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Umat Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekadar katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Ku nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Tuhan seumur hidupku, segenap hati lebih lagi. Ikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Ku nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Berjalan, berjalan bersamamu. Sekali lagi katakan, berjalan bersamamu. Tuhan seumur hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan.
Mari kita tinggikan namanya, sebab Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang ada di dalam kita, Allah yang cakap Tuhan dalam segala perkara. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Kau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami, Allah yang ada di dalam kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sahabat yang sejati, Immanuel. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab Kau sumber kekuatan kami, sebab Kau sumber pengharapan kami, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang ajaib, Engkau Immanuel bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh,
supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menyikapi iri hati dan dengki. Mari kita buka Alkitab kita kepada Filipi pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama keempat ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Inti dari kabar baik atau berita Injil adalah sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa, diselamatkan dari rupa-rupa penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Setiap orang yang sudah menerima keselamatan karena percaya dan mempercayakan hidupnya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus Kristus wajib bersyukur untuk kasih karunia Allah. Salah satu cara kita dapat bersyukur untuk karunia keselamatan Allah itu adalah dengan hendaklah kamu hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa supaya hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, kita harus bersedia berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, yaitu kita bersedia mentaati perintah Yesus apapun akibatnya. Bahkan kita bersedia menderita demi ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar bagaimana ciri yang lain dari kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang, yaitu ada kesehatian di antara sesama orang percaya, seperti kata firman Allah ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki agar orang Kristen bersatu. Tuhan Yesus berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.
Tuhan Yesus menghendaki agar orang Kristen bersatu. Tuhan Yesus berkata, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Persatuan dan kesatuan di antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan kesaksian yang ampuh bahwa Yesus benar adalah Tuhan yang menjadi manusia karena kasih-Nya kepada umat manusia. Alkitab mengajarkan bahwa di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ akan ada berkat Tuhan. Firman Allah berkata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya." Dikatakan mengenai gereja mula-mula dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ketika gereja yang mula-mula memelihara persatuan di antara mereka, hasilnya adalah tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu sebabnya iblis selalu berusaha menabur benih ketidakpuasan, benih perselisihan, dan benih perpecahan di dalam gereja. Sebab bila gereja bersatu tiap-tiap hari, Tuhan akan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena itu, Rasul Paulus menasihatkan agar orang-orang percaya di Filipi bersatu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah apabila ada persatuan dan kesatuan di antara orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Hendaklah kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kata berjuang di sini adalah kata yang zaman dahulu dipakai untuk menggambarkan perjuangan gladiator yang sedang bertarung untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Perjuangan untuk memelihara kesehatian, persatuan dan kesatuan di dalam gereja sebenarnya adalah perjuangan yang akan menentukan mati atau hidupnya sebuah gereja. Apabila gereja gagal dalam memelihara kesehatian, persatuan dan kesatuan di dalam gereja, gereja itu akan mati. Sebaliknya, apabila gereja berhasil memelihara kesehatian, persatuan dan kesatuan di dalam gereja, gereja itu akan hidup dan bertumbuh. Mari kita lihat beberapa masalah di gereja Filipi yang berpotensi dapat menimbulkan ketidakpuasan, perselisihan, dan perpecahan di dalam gereja. Yang pertama adalah dengki atau iri hati. Rasul Paulus berkata, di gereja zaman dulu, karena mementingkan diri sendiri, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Memberitakan Injil sebenarnya adalah pekerjaan yang mulia. Memberitakan Injil diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi orang yang memberitakan Injil sebenarnya sedang mentaati perintah Tuhan Yesus. Sayangnya, ternyata sesuatu yang mulia seperti memberitakan Injil ternyata dapat dilakukan karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Dalam Alkitab kita membaca bagaimana di dalam sebuah keluarga karena iri hati, abang-abang Yusuf tega menjual adik kandung yang bernama Yusuf sebagai budak. Di dalam sebuah negara,
Karena iri hati, Raja Saul ingin membunuh seorang pemimpin yang lain yang bernama Daud, yang dikhawatirkan oleh Raja Saul bisa menggantikan dirinya sebagai raja. Karena itu Raja Saul menyalahgunakan dan mengerahkan seluruh kekuatan aparatur negara di bawah kekuasaannya untuk membunuh seorang pemimpin yang lain yang bernama Daud. Karena iri hati, pemuka agama Yahudi membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat bila iri hati dan mementingkan diri sendiri dibiarkan berkembang di dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah kita bisa menyikapi iri hati dan dengki dengan benar sehingga tetap memelihara persatuan dan kesatuan? Yang pertama, jangan diambil di hati. Firman Allah berkata, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap akan bersukacita ketika berhadapan dengan orang yang memberitakan Kristus. Karena iri hati dan dengki, Rasul Paulus berkata tidak mengapa. Artinya jangan diambil di hati. Biarkan saja orang yang iri hati itu. Jangan sakit hati atau merasa terganggu dengan perbuatan orang-orang yang iri hati atau dengki. Jangan biarkan damai sejahtera kita dirampas atau ditentukan oleh orang-orang yang iri hati. Kita tidak bisa mencegah orang agar mereka tidak iri hati kepada kita. Tetapi kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga kita tidak menyikapi kedengkian dengan cara yang salah. Kita harus memilih untuk tetap bersukacita walau ada orang yang dengki kepada kita. Firman Allah berkata, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Demi untuk memelihara persatuan dan kesatuan, kita bisa menyikapi iri hati dan dengki dengan benar, dengan tetap fokus pada memuliakan Tuhan Yesus di dalam segala perkara. Firman Allah berkata, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Apabila Kristus diberitakan, itu Kristus akan dipermuliakan. Yang penting, kehendak Tuhan terlaksana di bumi seperti di sorga. Yusuf menyikapi kejahatan abang-abangnya yang iri hati dan dengki kepadanya dengan tetap fokus pada maksud dan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika abang-abangnya meminta maaf kepada Yusuf untuk kejahatan mereka terhadap Yusuf, Yusuf menjawab, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf menolak untuk mengingat-ingat kedengkian abang-abangnya dan kejahatan mereka. Sebaliknya, Yusuf fokus pada bagaimana Tuhan dapat memakai dirinya untuk menjadi saluran berkat Tuhan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena Yusuf mengabaikan kedengkian orang-orang yang ada di sekitarnya, sebaliknya Yusuf fokus pada bagaimana Tuhan dapat memakai dirinya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ketika Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, Alkitab mencatat
tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Karena Yusuf mengabaikan kedengkian orang-orang yang ada di sekitarnya, sebaliknya Yusuf fokus pada bagaimana Tuhan dapat memakai dirinya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ketika Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, Alkitab mencatat, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Karena Yusuf mengabaikan kedengkian orang-orang yang ada di sekitarnya, sebaliknya Yusuf fokus pada bagaimana Tuhan dapat memakai dirinya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan membuat Firaun bermimpi dan memberitahu Yusuf arti mimpi Firaun itu, sehingga Yusuf diangkat oleh Firaun untuk menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Kita baca dalam firman Allah selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Karena Yusuf mengabaikan kedengkian orang-orang yang ada di sekitarnya, sebaliknya Yusuf fokus pada bagaimana Tuhan dapat memakai dirinya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Akibatnya Tuhan berhasil memakai kejahatan abang-abang Yusuf untuk mereka-rekakan yang baik, bukan saja bagi Yusuf sendiri, tetapi juga bagi abang-abangnya, dan juga bagi banyak orang Mesir dan bangsa-bangsa lain yang terhindar dari bahaya kelaparan, karena Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara mereka ketika bala kelaparan melanda negeri. Kita baca dalam firman Allah, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kita melihat di sini cara yang benar untuk menyikapi orang-orang yang iri hati dan dengki adalah dengan mengabaikan kedengkian orang-orang itu dan tetap fokus pada bagaimana Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah apabila ada persatuan dan kesatuan di antara orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Hendaklah kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demi untuk memelihara persatuan dan kesatuan, kita bisa menyikapi iri hati dan dengki dengan benar, dengan bertekun dalam doa, sampai mengalami pertolongan Roh Yesus Kristus. Firman Allah berkata, "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus." Firman Allah berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang orang-orang yang dengki kepadamu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagi beberapa orang, yang harus mereka lakukan adalah berhenti atau stop khawatir tentang orang-orang yang dengki kepadamu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Allah berkata, "Berhentilah marah
dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang yang dengki akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana karena iri hati dan dengki, Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk menghabisi nyawa Raja Saul. Tetapi Daud tidak mau melanggar perintah Tuhan agar jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud sabar menanti-nantikan Tuhan. Hasilnya Tuhan sendiri yang menyingkirkan Raja Saul yang ingin membunuh Daud. Raja Saul gugur di medan perang melawan orang Filistin, dan Daud diangkat menjadi raja umat Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang sabar menantikan Tuhan. Bila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bila kita mempercayakan hidup kita dengan segala pergumulannya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan pasti akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan memunculkan hakmu seperti siang. Bila ini menjadi keputusan Anda akan membawa segala perkara di dalam doa dan Anda akan sabar menantikan Tuhan. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Sekali lagi bersama katakan, mengikut Yesus. Mau mengikuti Kehendakmu Yesus. kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu Menyenangkan hatimu Tuhan. Ku mau selalu mengikutimu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu Tuhan. mataku Tertuju padamu. tertuju padamu. Segenap hidupku Serahkan padamu. Serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati
dalam hidupku selalu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba kasandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kasandato rialamo. Langkah pertama untuk mengatasi dengki dan iri hati orang terhadap kita adalah jangan diambil di hati. Abaikan saja. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Putuskan untuk tetap bersuka cita. Pada saat ini, barangkali beberapa orang di antara kita teringat kepada suatu nama atau wajah orang tertentu yang dengki atau iri hati kepada kita. Mari kita mintakan pengampunan Allah untuk mereka. Dan mari kita putuskan untuk tetap bersuka cita. Irialamo kakaralaba kafandatho kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan pengampunan-Mu untuk setiap orang yang dengki atau iri hati kepada kami. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk tetap bersuka cita senantiasa. Irialamo kakaralaba kafandatho kakaralaba kafandatho kakaralaba kusyai. Langkah kedua untuk mengatasi dengki atau iri hati adalah tetap fokus pada bagaimana Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus melalui setiap perkataan, sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Irialamo kakaralaba kafandatho kakaralaba kafandatho kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk mengatasi dengki atau iri hati dengan tetap fokus pada bagaimana Tuhan dapat memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap fokus pada memuliakan Tuhan Yesus melalui setiap perkataan, sikap, tindakan, dan perbuatan kami. Irialamo kakaralaba kafandatho kakaralaba kafandatho kakaralaba kusyai. Langkah ketiga untuk mengatasi dengki atau iri hati adalah dengan berhenti khawatir, tetapi bertekun dalam doa sampai damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memeliharakan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita. Ilialamo kakaralaba kafandatho kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk berhenti khawatir, tetapi bertekun dalam doa sampai damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memeliharakan hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir segala bentuk roh iri hati dan dengki untuk bekerja di dalam hidup kami, keluarga kami, di dalam gereja, dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolong kami Tuhan untuk memelihara persatuan dan kesatuan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja, di dalam masyarakat, dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Irialamo kakaralaba kafandatho kakaralaba kusyai.
Kami berdoa supaya Engkau Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh-Mu di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami, dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Irialamo kakarababa kafandato kakarababa kafandato kakarababa kafandato kakarababa tusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk semua anak-anak yang sedang bersekolah atau sedang kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami doakan agar yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan oleh anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Karuniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak yang sakit, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Yang sedang hamil, Tuhan tolong pada masa kehamilan. Tuhan tolong juga pada waktu persalinan, biar anak yang lahir sehat, sempurna, tanpa cacat, ibu dan anak terpelihara. Yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Adakan mujizat keuangan Tuhan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, yang butuh usaha, Tuhan beri pekerjaan, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan agar masalah rumah tangga anak-anak-Mu dapat diselesaikan dengan baik. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh ketidakpuasan, roh perselisihan, dan roh perpecahan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Juga roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini,
Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, Yes Lord. untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Darah-Mu telah sucikan hati. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kasih-Mu. Darah-Mu telah sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku
serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kasih-Mu. Darah-Mu telah sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kasih-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku,